Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bincang-bincang redaksi Mayowa TV hadir pada kesempatan kali ini bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham akan kembali membahas topik-topik yang lagi hangat, khususnya masih dalam wacana pemilu, after pemilu ya. Ya, salah satu topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah perkembangan daripada program makan gratis yang diusung oleh Paslon 02. Nah, di sini ada beberapa perkembangan yang terjadi. Ternyata program makan gratis ini sudah dibawa ke meja rapat untuk dibahas oleh pemerintah melalui pembahasan rancangan APBN dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, untuk program mencegah stunting dan perbaikan gizi. Dan di sini ada perkembangan baru bahwa dibahasnya ini dalam rapat-rapat pemerintah, ternyata ini masih mengundang pertanyaan respon daripada masyarakat, khususnya karena Paslon 02 sendiri saat ini belum berada dalam posisi menang secara resmi. Jadi ini bahkan ada yang berpendapat bahwa program ini dibahas untuk mengakomodir paslon yang berpotensi menang, dikatakan di sini. Bagaimana Bang, mengenai dibahasnya ini? Ternyata jauh-jauh sebelum diumumkan ke KPU sudah diumumkan, istilahnya sudah dibahas, dibawa ke meja rapat gitu. Ya, ini kontroversinya nih karena Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu membocorkan ke media setelah selesai rapat kabinet bahwa makan siang gratis itu dibahas di kabinet. Dan banyak sekali terjadi kontroversi, meskipun sebenarnya dibantah oleh Jokowi bahwa itu tidak ada pembahasan, tapi sejumlah menteri mengkonfirmasi bahwa itu memang dibahas itu. Dan kontroversi itu memang mungkin bantahan oleh Jokowi itu salah satunya diperkirakan karena tekanan atau kritik dari publik itu luar biasa dahsyat. Memang 1-2 hari ini memang semenjak berita tentang pembahasan makan siang gratis itu dibahas di kabinet Jokowi. Betul. Jadi ini kalau saya melihat ini memang gerakan-gerakan yang dilakukan pemerintah ya, khususnya setelah pemilu ini ternyata sangat penuh dengan pertanyaan selalu. Apa yang mereka lakukan ternyata mengundang pertanyaan lagi, Nah, mungkin masih banyak lah nanti kita akan bahas, tapi kita konsen di sini dulu, khususnya mengenai prediksi anggaran yang diperlukan. Infonya katanya akan lebih besar dibandingkan rancangan yang akan ada. Ya, soal anggaran berapa sebenarnya soal lain, mungkin bahasan tersendiri. Soal berapa anggaran. Yang jadi soal sekarang bahwa pertanyaan publik pasca mencuatnya pernyataan Airlangga bahwa makan siang gratis dibahas di kabinet Jokowi itu kan muncul, terutama orang mempertanyakan. Yang pertama kan soal Pak Prabowo Gibran kan belum resmi seperti Kang Leo tadi sampaikan, belum resmi diumumkan. Yang kedua, kalaupun sudah menang, yang bahas kan harusnya Prabowo Gibran. Ya, inilah Jokowi. Ini sudah curi star berarti ya. Ya, terlepas curi star, semuanya ada pesan-pesan situ. Ada pesan-pesan di balik itu. Dan kita yakin bahwa Jokowi sadari itu. Itu yang penting ya, kalau kita analisa bahwa yang penting bagi Jokowi itu pesannya udah nyampe. Coba kira-kira kita lihat pesannya itu bahwa Prabowo Gibran serius mewujudkan program itu. Itu yang satu. Masih banyak pesan-pesan lain yang kira-kira tersirat dari itu. Karena seperti kita tahu sebelumnya itu kan setelah pemilu itu kan ramai soal berita mengatakan bahwa ternyata program makan siang gratis itu baru akan diwujudkan pada 2029. Ya itu kan jadi bahan olok-olok di media sosial. Wah, ternyata masyarakat saat kampanye di prank. Kebetulan yang menyampaikan sendiri adalah elit
Partai Gerindra. Ya. Dalam hal ini keponakannya sendiri di sebuah acara televisi. Nah, kira-kira ya kalau kita menangkap apa yang berita yang tersebar sekarang itu kira-kira itu menjawab itu salah satu ya. Menjawab bahwa tidak benar. Tidak benar itu 2029. Mungkin ini maksudnya Jokowi itu untuk meredam. Ya. Karena kan olok-olok di media ini kan sudah kencang, apalagi dalam suasana politik yang sekarang tidak terlalu bagus, tidak terlalu kondusif, khususnya bagi pemerintahan Jokowi. Ya, namun ini kan infonya ya, makan siang gratis ini ternyata sudah masuk di rancangan APBN 2025. Nah itu dia. Bang. Ini hitung-hitungan kasarnya nih Bang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dari salah satu pendukung paslon 01 yang mengatakan 02 maaf, yang mengatakan bahwa program ini dibahas untuk mengakomodir paslon yang berpotensi menang. Ya. Nah, misalnya nih kita berhitung-hitung matematika ya. Paslon 02 misalnya ya. Nggak jadi naik. Misalnya paslon 1 yang naik atau paslon 3, berarti ini program dipaksakan dong. Ya, kan kalau bukan ini kan programnya paslon 02. Kalau bukan 02 yang menang kan berarti kan enggak ada. Enggak ada yang gratis. Tapi kan? Sudah masuk RAPBN gimana? Enggak, itu masih pasti dikoreksi. Masih dikoreksi. Karena kan sebenarnya ada forumnya presiden baru. Forum baru itu kan semuanya dia bisa di APBNP. Itu biasanya dibahas tahun depan. Katakanlah kalau menang ini kan Oktober kan. Oktober misalnya ada serah terima. Dia bisa ajukan perubahan jadi tidak perlu dibahas sekarang untuk kejar waktu, alasan kejar waktu kan. Iya. Gitu. Berarti ini memang langkahnya terlalu cepat ya. Ya kecepatan. Atau ya ada video ini mungkin bisa kita dengarkan dan kita saksikan cuplikan mengenai bagaimana sih itu makan siang gratis, mulai dari anggarannya atau apa, mungkin kita saksikan dari Menko Perekonomian, videonya cuplikannya dari Bapak Erlangga Hartarto. Merata di seluruh Indonesia Pak? 15.000 itu merata? Ya itu kan bisa dibuat macam-macam. Tahapannya wilayah mana dulu gitu nggak Pak? Nanti akan ada pembahasan. Itu termasuk susu berarti Pak, yang 15.000? Ya di luar susu. Di luar susu? Nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing. Dan kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia 15.000? Ya, demikian tadi cuplikannya. Ini langsung pada intinya mungkin di anggaran Pak ya, di anggaran. Dikatakan di sini bahwa budgetnya itu 15.000 per orang di luar susu. Nah, kalau kita berhitung pakai kalkulator warteg Pak, di warteg itu orang makan 15.000 itu biasanya udah dapat telur, nasi, susu, sayur, bukan susu, sorry, tahu, dapat tempe orek lah gitu. Itu budget warteg, hitung-hitungannya Pak. Sementara kalau kita mau mencapai misalnya tujuan daripada makan siang gratis ini untuk meningkatkan perbaikan gizi dan mencegah stunting, ini gimana Pak? Ya sebenarnya kan sudah banyak dibahas, bahkan di debat juga diungkapkan itu soal pencegahan stunting itu. Sepertinya gini, kalau kita membaca ini bahkan para menteri, apalagi para tim 02 ini belum sinkron. Karena soal tadi itu, kalau tadi kan sudah ada clear pernyataan dari Hartanto, itu 15.000 per orang. 15.000 per orang. Nah, itu juga masih dalam pertanyaan, apakah itu murni untuk makan siang atau masih ada potongan-potongan biaya distribusi dan lain-lain. Kan bisa saja kan, ada distribusi. Misalnya kalau makan siang betul, berarti kan makan siang kan fisik. Kan tidak mungkin makan siang fisik itu tidak ada biayanya. Ya kan, misalnya panitianya atau pembagian. Nah kalau itu dikurangi lagi itu kan akan berkurang. Belum dari sisi higienisnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi soal apakah cukup. Memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa mereka belum sinkron. Menteri Kesehatan saja menyatakan apakah itu membuat pernyataannya, apakah itu kenyang. Artinya apakah itu cukup kan? Dari sisi tujuan kita ya itu, untuk perbaikan gizi tadi. Belum soal tadi yang saya sebut bahwa pada saat debat capres saja kan sudah disinggung bahwa sebenarnya Pak Ganjar sendiri sudah menyatakan bahwa dia tidak setuju kalau
mencegah stunting itu kepada Makan siang gratis. anak-anak yang sudah ada. Ya. Karena teorinya dia mencegah stunting itu dimulai saat ibunya masih hamil. Nah, kalau itu kata Ganjar setuju. Dan hal yang sama sebenarnya Anies sudah pernah juga sampaikan. Ya. Penjagaan stunting itu dimulai saat ibunya sudah katakanlah mulai masa-masa awal hamil. Ya. Penjagaan stunting itu. Jadi kalau dibilang efektif relatif, tapi ini masih kontroversi. Masih kontroversi. Soal apakah itu efektif atau tidak. Belum tadi soal 15.000 itu cukup atau tidak. Ya. Tapi sebenarnya intinya ya, dari tema kita ini kali ini adalah membahas tentang kenapa Pak Jokowi membahas programnya Capres yang sudah bukan dia lagi presiden. Ya. Kan situ ya. Di situ problemnya. Ya, ini istilahnya ingin membuat sebuah apa ya? Bahasanya sih tadi sih yang saya perhatikan itu mengakomodir paslon yang menang. Tapi yang jelas ini kan programnya paslon 02 nih. Iya, iya. Itulah dia. Jadi kalau membacanya, kita coba membaca coba seharusnya mengakomodir juga program 01, harusnya. 03. Tapi kan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu ada pesan-pesan yang tersirat dari itu. Ya. Pesan yang tersirat ya kemungkinan Pak Jokowi itu yang kita baca bahwa dia menyampaikan publik keyakinannya bahwa dia pasti menang. Ya. Poinnya ke situ. Ini kan sudah strategi pemenangan kan. Meskipun secara resmi KPU baru akan mengumumkan pada bulan 3, dia sudah menyampaikan itu supaya memberi pesan kepada para pendukungnya, kita sudah pasti menang. Kira-kira begitu. Seperti itu. Ya. Oke. Ini memang. Tapi kan ada beberapa standar-standar etik yang menurut publik itu dilampaui. Satu, bahwa itu kan bukan istilahnya belum ranahnya, bukan wewenangnya lagi dia. Iya. Itu kan wewenangnya Prabowo. Ya. Kalau dia menang. Ya. Ya kalau menang. Karena sekarang apa urgensinya Pak Jokowi harus membahas itu buru-buru. Belum lagi kita bicara soal pendanaan dari mana anggarannya. Kan ini jadi perdebatan juga. Ya. Bahkan Bank Dunia juga sudah mulai bersuara. Ya. Jangan sampai APBN kita goyang hanya gara-gara makan siang gratis. Berarti ini ada kecenderungan pendampingan yang dilakukan pemerintah ini untuk pemerintah yang berikutnya ini di luar daripada ini ya, di luar daripada sebenarnya mekanisme yang ada ya. Ya, ini seharusnya kan mekanismenya. Ini kan ada etika. Ada etika bernegara namanya. Iya, standar ya. Iya, ranahnya kan sebenarnya ranah salah satu paslon yang menang nanti ya. Dia yang bahas. Dia yang bahas. Tapi kan, meskipun begitu kan biasanya kan di masa transisi itu memang ada pendampingan dari pemerintah sebelumnya. Ya, boleh. Namun sekarang ini belum dilantik kok. Tiba-tiba pendampingannya yang mendampingi siapa belum jadi. Pendamping berjalan duluan. Ya lebih konyol lagi pernyataan Bahlil, Menteri Investasi. Ya. Dia menyatakan ini kan pemerintah berkelanjutan. Kalau menang Prabowo kan berkelanjutan. Jadi dianggap seolah-olah sama saja. Ya katakanlah dukungan pemerintah Prabowo Gibran itu dukungan Jokowi. Tapi kan menteri-menterinya belum tentu itu semua kan? Ya, betul. Iya kan? Formasi kabinetnya kan pasti berubah. Termasuk Bahlil belum tentu dipakai, misalnya toh. Ya. Misalnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang justru makin membingungkan publik ya. Publik. Ini responnya bermacam-macam. Ya, itu satu soal. Soal kedua, bahwa ini keberlanjutan dari Pak Jokowi. Ya keberlanjutan juga agak membingungkan soal definisi itu. Keberlanjutan kan bukan, seandainya programnya Jokowi memang makan siang gratis, dianggap itu adalah keberlanjutan. Ini kan tidak, ini kan program baru. Jokowi kan nggak ada. Jokowi nggak ada. Berarti salah, terbalik logikanya, bahwa ini keberlanjutan. Seandainya ini adalah programnya Jokowi periode 2019-2024, itu boleh dibilang itu keberlanjutan. Bisa baru benar logikanya Bahlil. Tapi ini kan program baru. Program baru, jadi bukan berkelanjutan namanya. Gitu. Malah loncat. Berarti ini sebenarnya ini ada keterlambatan strategi ya. Analisa saya, Pak. Dari pemerintah yang sekarang itu dari sisi publik. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi,
tujuan Jokowi sudah tercapai. Ya. Menyampaikan pesan dua bahwa saya yakin menang. Ya. Itu satu. Ada poin lain yang kita baca. Ini pembacaan. Kita analisa coba. Buat apa? Ini kan sebenarnya pesan kepada, bahkan pesan kepada internal, termasuk ke Prabowo, bahwa saya masih punya kuasa. Ya. Ya kan kira-kira begitu. Jadi akhirnya jadi saling mengirim sinyal jadinya. Ya. Ya, bisa saja kita menganalisa, publik menganalisa bahwa itu sekedar penegasan bagi Jokowi bahwa ya saya masih kuasa, atau kalau dimaksud saya masih punya kuasa, itu berarti bahwa dia memberi pesan kepada Prabowo dan lingkarannya bahwa saya yang tanda kutip saya yang berjasa memenangkan Anda. Ya. Ini pesan-pesan gitu ya, bisa ditangkap seperti itu. Bahwa itu dinilai oleh publik tidak bagus, ya gampang aja Jokowi tinggal dia klarifikasi, saya tidak pernah ngomong begitu kan. Tapi Bang gini, apa relevan ini ungkapan yang sering kita dengar ya, ojo ke susu gitu. Nah itu yang orang. Nah, ini gimana ini? Ya itu orang. Nah, ini sepertinya ini itu, agak ini dari logika ini loh kok sekarang ke susu banget gitu. Kan Joko Susu itu kan istilah Joko Susu itu itu kan dilekatkan pada Jokowi. Iya. Tapi sebenarnya bukan berarti ke karakter dia. Itu kan kepentingan sesaatnya. Kenapa Joko Susu waktu itu karena masih saat itu kan digunakan saat orang menunggu siapa capres yang di endorse oleh Jokowi antara Prabowo dan Ganjar ya. Dia pakai itu. Tapi untuk kepentingan lain ya Joko Susunya jadi tidak dipakai lagi. Ini untuk kasus ini justru sangat ke susu. Bukan cuma sangat ke susu, sudah injak garis istilahnya kan. Ya Joko Susu karena sebenarnya kalau mau pasang strategi ini seharusnya 1 tahun sebelumnya lah. Tapi kan bukan itu, konteksnya lain. Konteksnya ini kepentingan dia adalah bukan lagi soal kemarin soal memilih antara Ganjar dengan Prabowo. Kepentingannya sekarang adalah mengirim pesan kepada publik, baik kepada pendukung dia atau bukan pendukung lawan, bahwa kami sudah menang, meskipun baru quick count. Nah, jadi pesan yang itu disampaikan karena buktinya memang berpengaruh secara psikologi publik itu sudah semua pembicaraan seolah-olah Prabowo Gibran sudah menang, meskipun faktanya belum ya. Nah, itu. Dan ini kayak gini-gini, ya seolah-olah bahwa ini kita sudah menang loh. Ini tidak main-main, kita sudah bahas. Yang kedua tadi, saya ulangi lagi tadi, untuk menjawab perdebatan di media sosial yang lebih tepat dikatakan sebagai olok-olok, bahwa ternyata Prabowo Gibran ngeprank kepada publik saat kampanye bahwa ada makan siang gratis, ternyata 2029. Nah, dia menjawab bukan 2029. Nah, itulah cara gaya Jokowi menjawab dengan cara ini bukan 2009, 2025. Bahwa itu nanti tidak terwujud soal lain, yang penting disampaikan sampai pesannya kepada publik. Ya namanya program kerja terrealisasi atau tidak nanti dilihat. Dia sudah sampaikan ke publik bahwa kita bukan ngeprank ini. Kira-kira itulah disitulah gaya Jokowi menjawab publik. Ini kembali ke sini Bang. Ini kan Herlangga Hartarto mengatakan tadi di cuplikan video bahwa anggaran 15.000 itu dikembalikan ke daerah untuk menentukan komposisi proporsionalnya seperti apa menunya. Nah ini kita berhitung di eskalasi harga ya. Eskalasi harga yang terjadi di masing-masing provinsi itu mungkin berbeda-beda ya, khususnya masalah bahan pokok ya, bahan pokok pangan. Apakah semakin jauh itu daerah, kualitas makan akan semakin kualitas menu ya. Nah, ini menyangkut ini. Dan kedua juga pemilihan siapa pelaksana teknis dalam program makan siang. Apakah ini dibuat terbuka atau dibuat sendiri oleh menteri yang katanya akan dibentuk, menteri makan siang ini. Ini baru saya dengar nih, Pak. Mungkin menteri makan siang. Memang kan jadinya bicara begitu karena sejauh ini yang kita tangkap dari visi misi Prabowo Gibran itu sejauh ini belum lengkap perencanaannya.
Ya, kira-kira dibalik aja, nantilah belakangan kita rancang. Kira-kira ini mungkin seperti ini. Itu. Karena pertanyaan tadi, apakah di daerah tertentu? Tadi Pak Erlangga juga tidak tegas menjawab. Ya. Apakah sama di daerah-daerah lain? Tidak tahu menjawab. Misalnya sampai ke Papua waktu itu, Papua itu kita tahu betul lebih bahwa banyak ongkosnya daripada makan gratisnya. Itu kan pertanda bahwa ini barang belum secara konsep belum siap. Nah, sekarang mulai dibahas karena semuanya bukan membahas, semuanya baru mau cari konsep mungkin. Ya. Dugaannya begitu. Dugaannya begitu. Baru mau cari konsep, jadi akhirnya akhirnya timbul blunder. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi ada tujuan-tujuan tertentu, tujuan politis yang tersirat dalam itu, Jokowi sudah tercapai. Setidaknya begitu. Karena kan soal dua hal tadi itu, yang soal membantah bahwa program itu baru terlaksana 2009, bagi pemerintahan Jokowi itu penting, termasuk ke Prabowo Gibran. Kenapa? Ya. Sekarang lagi hangat-hangatnya bergulir namanya hak angket. Terus yang kedua soal demonstrasi yang tiap hari ini. Nah, kalau itu terakumulasi artinya bertemu antara orang yang kecewa tadi yang dijanjikan masakan siang gratis, memang secara politis berbahaya. Maka diperlukanlah bagi Jokowi untuk melempar pesan bahwa ini jadi loh, 2025 jadi loh. 2025. Ya, meskipun juga masih berdebat dari mana uangnya. Ya. Karena kan APBN 2023 saja itu kan defisit. Ya. Sekarang kalau berdasarkan asumsi yang sama 2024 ya 2023 2024 2025 dengan asumsi yang sama defisit terus ditambah makan siang kan makin ambruk. Iya, bahkan ini Menko Perekonomian ya Erlangga Hartarto mengatakan diprediksi itu akan ada pelebaran defisit anggaran sekitar 2,4 sampai 2,8%. Itu yang jadi perdebatan. Itu yang dia maksud Sri Mulyani bahwa ini mulai rawan. Karena kan kalau yang kayak kemarin kan tiba-tiba ada program-program pemerintah di tengah jalan tanpa pembahasan yang lebih matang. Tiba-tiba ada program dan jalan, akibatnya kan kementerian lain yang bisa berkurang. Contoh yang kemarin itu soal BLT 450 triliun, ada potongan kementerian sebesar total 50 triliun. Nah, kalau ini masuk lagi makan siang gratis, itu bisa lebih dari situ, bisa ada pemotongan, atau melakukan tambahan pinjaman lagi. Nah, kalau itu yang ditempuh, itu berarti bahwa pembengkakan utang pemerintah akan bertambah secara signifikan. Sekarang sudah 8.000 lebih. Ya, betul. Ya, jadi memang ini sebuah boleh dikatakan sebuah pertanyaan yang belum bisa dijawab sebenarnya, karena program ini meskipun telah masuk ke dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara dan RKP pemerintah, namun secara signifikan biaya operasional daripada makan siang gratis ini diprediksi akan terjadi pembengkakan. Seperti itu, Pak ya. Ya, itu yang jadi masalah karena kan ini kan IKN aja belum selesai. Ya. IKN ini yang tadinya dibilang murni investor dirubah oleh Jokowi. Akhirnya jadi 20% APBN. 450 triliun kan berarti kan sekitar 90 triliun. Ya. Sementara sisa 80% anggaran IKN itu juga belum jelas juntrungannya. Dari mana yang menutupi itu? Bisa-bisa 20% bisa bertambah lagi. Ya. Sama kasusnya kereta cepat Jakarta-Bandung yang tadinya dijanjikan bahwa juga murni pinjaman, akhirnya juga pemerintah juga harus keluarkan APBN. Ya. Nah, jangan sampai ini juga terjadi seperti ini. Sudah ada beban sebelumnya dari program strategis PSN-nya Jokowi, ditambah lagi dengan ini. Nah, kalau tambah lagi dengan ini kan jadi beban makin berlipat-lipat. Ya. Maka masuk di akal bahwa Sri Mulyani sudah menyatakan memberi pesan jauh-jauh sebelumnya, tidak akan masuk lagi dalam kabinet.
Ya, ini memang sebuah karena mungkin sudah membaca ini tanda-tanda semesta ya. Dia yang tahu, bukan cuma tanda-tanda, dia tahu semua apa yang terjadi di dalam. Terus kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, dia sudah tahu apa akibatnya. Analisa kita seperti itu, karena kan tentu bagaimana yang sebenarnya kan kita mesti masuk ke dalam kan. Tapi belum ada bayangan ya. Sepertinya saja belum ada bayangan nih. Prediksinya nih kira-kira 1 orang itu pada saat program ini berjalan, itu frekuensi dia makan gratis itu dapat berapa kali? Makan siang berarti sekali dong sehari. Cuma sekali aja? Nah, sekali sehari. Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari kalau menurut yang publik tangkap. Tapi frekuensinya misalnya apakah 1 minggu setiap hari atau seperti apa? Ya, belum ada bayangan ya? Kalau menurut penjelasan kemarin itu kan tiap hari sepanjang tahun. Karena kalau cuma sekali-sekali juga buat apa? Kalau misalnya cuma makan 15.000 sehari, belum dipotong. Kalau dipotong misalnya, cuma sekali yang tidak akan berdampak pada tadi program stunting itu. Tapi kemungkinan besar juga program ini akan berjalan sporadis ya. Dalam arti sporadisnya itu mungkin hari ini di titik ini, besok pindah di titik ini. Bisa saja. Bisa saja. Karena kan Gibran juga sudah menjawab sekenanya bahwa kita akan prioritaskan pada daerah-daerah tertinggal. Ditanya lebih lanjut daerah tertinggal dan tertinggal bagaimana teknisnya, dia belum ada penjelasan lebih lanjut. Belum ada penjelasan. Berarti kan ini kan program belum ya boleh kita tidak salah dong kita menilai belum matang kan. Harus perencanaannya harus benar-benar matang dan harus terlaksana. Belum teknis nanti, belum detail-detail ke bawah soal bagaimana membaginya. Karena orang siapa yang masak ini ceritanya? Itulah gitu. Soal kita membagi apa ya? Kemasannya, piringnya. Pemerintah membagi apa itu? Menjual beras murah saja. Ini menjual, bukan gratis. Antrinya setengah mati. Itu baru 1 titik. Gimana di titik-titik lain? Kalau misalnya dilakukan kan siang gratis serentak di seluruh Indonesia anggaplah. Karena program ini kan menyasar pada 83 juta penduduk. Ya kalau serentak, tadi pertanyaan Kang Leo kan bisa jadi masuk di akal. Apakah serentak di satu daerah hari ini atau besok lagi makan siang lagi? Anggaplah dia berselang-seling tiap hari kan, tiap hari berlangsung itu. Ini juga tinjauan saya, bayangan saya ya Pak. Ini masalah kualitas dari makanan itu. Ini kan butuh proses dia dimasak, terus butuh masaknya gimana, di mana butuh mobilitas dari tempat masaknya itu ke lokasi. Bahkan makanan tuh kalau misalnya tersimpan agak lama dalam kondisi tertutup, kemungkinan itu bisa berkurang kualitasnya. Kan tadi kan kita bicara di awal itu soal 15.000 itu belum, kalau bisa jadi itu belum termasuk potongan biaya distribusi. Distribusi kan pengertiannya mengantar dan petugas yang akan membagikan kan. Ya kalau dikurang bisa maksimal 10.000, tinggal 10.000. Nah kalau 10.000 pertanyaannya macam apa yang ini juga jadi tugas berat nih buat penyedia jasa catering. Itu lagi. Kalau misalnya ya kan tidak mungkin juga satu perusahaan akan monopoli ya. Betul. Monopoli. Sebenarnya kalau sekedar distribusi pekerjaan dan distribusi proyek itu bagus. Nah, itu bagus. Pertanyaannya tadi banyak hal-hal teknis yang seperti itu yang mesti jadi pertanyaan. Banyak perintil-perintilannya yang harus dipikirkan ternyata. Belum soal ketersediaan beras. Betul. Kan kalau ketersediaan beras kita bicara ketersediaan beras sekarang BLT saja ya meskipun Pak Jokowi membantah bahwa gara-gara BLT beras gratis beras jadi langka dan jadi mahal sekarang. Nah kalau ditambah dengan ini, misalnya makan siang gratis, bagaimana ketersediaan beras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan siang ini? Sekarang saja baru BLT saja untuk 1 kali, BLT kan boleh dibilang 1 periode karena Januari sekitar pemilu saja. Indonesia sudah harus mengimpor lagi dari Thailand, untuk mengatasi kelangkaan beras di pasaran dan tingginya harga. Kalau ini terjadi, maka teknis penyediaan atau stok beras itu bagaimana mengatasinya? Belum susu.
Belum susunya sendiri. Susu itu kalau berdasarkan penjelasan Prabowo ketika di DPR ya, bahwa dia harus impor sapi sekian juta. Ya. Kan jadi masalah baru. Betul. Di mana ditaruh, bagaimana memeliharanya, siapa yang jadi macam-macam problem. Nah, saya kira ya kita sih berharap mudah-mudahan pemerintah sudah punya konsep. Kita berharap ya. Bahwa sudah punya konsep yang matang untuk menjalankan program ini supaya tidak terjadi efek-efek baru. Nah, ya apa yang kita analisa pada kesempatan ini bahwa itu sebagai analisa saja. Mudah-mudahan ini didengarkan dan akan jadi semacam bahan untuk mengoreksi dan mempersiapkan ini supaya jangan terjadi. Belum lagi dari sisi efisiensi waktu. Ini analisa saya pada saat misalnya program berjalan di spot on the spot, itu kan pasti ada waktu itu akan terpakai untuk antri ya, untuk antri. Nah sekarang ini ternyata memang banyak tetek bengeknya yang harus dipikirkan oleh pemerintah di sini. Kalau toh misalnya ini masuk di era APBN, kemungkinan besar betul yang dikatakan akan terjadi defisit anggaran. Ya, itu jadi. Kemudian soal sepele kan dimasak malam bisa toh? Atau sehari sebelumnya. Dimasak malam, mulai pagi, distribusi pagi, dapatnya sore baru bisa dapat. Misalnya kemungkinan besar nanti jadinya makan sore sekalian. Atau bahkan malam. Karena kalau makanannya masih bagus, masih bagus. Tapi kalau misalnya sudah mulai basah-basah sedikit kan, jadi masalah baru. Jadi bukan mencegah stunting malah. Nah ini perlu. Ya kualitas tadi kembali ke kualitas itu. Perlu dipikirkan lebih matang bagaimana caranya program itu. Ya, kira-kira gitu. Oke. Baik, Bang Andi Ilham, topik ini memang masih terus akan bergulir. Kita belum tahu perkembangan ke depan seperti apa. Namun dari program ini yang sudah masuk dibahas ke tingkat pemerintah, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang harus menjadi respon dari masyarakat. Nah, tapi ada satu lagi, maaf, ada satu lagi. Mungkin ada bagusnya kita dengarkan bantahan karena ternyata bahwa berita di publik bahwa itu dibahas oleh pemerintah dibantah oleh Jokowi bahwa tidak dibahas. Seperti itu. Meskipun sebenarnya bahwa konfirmasi bahwa itu dibahas itu kan sejumlah menteri memberi pesannya termasuk Sri Mulyani, Bahlil tadi dan Erlangga. Tapi tidak ada salahnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Jokowi. Kita saksikan. Kemarin membahas program makan siang yang melakukan program Pak Prabowo. Ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan program makan siang. Ya. Kalau melihat dari ini pernyataan dari Pak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada pembahasan serius untuk masalah itu spesifik untuk masalah makan siang gratis. Hanya pesan beliau disampaikan di sini bahwa setiap paslon yang mempunyai program-program andalan mungkin itu bisa diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam rancangan anggaran biaya. Ini sebenarnya memang bahasanya ingin mempermudah Jadi agar paslon 01, 02, 03 nanti pada saat misalnya terpilih, salah satu terpilih misalnya dan dimenangkan di situ, itu akan tidak merasa, jadi advokasi atau pendampingan dari pemerintah itu sudah siap sebelum mereka duduk. Namun ini kembali lagi ke masalah konsep. Jelas ini kan implementasi konsep program masing-masing paslon ini kan beda-beda. Apakah pemerintah sudah mengetahui bocorannya atau seperti apa? Ini kan teknis transisi pemerintahan sebenarnya kan. Karena sudah ada standarnya. Tentu bisa dibicarakan secara tertutup
kalau misalnya sudah ada pemenang. Itu juga kalau sudah ada pemenang, kan sekarang belum. Belum ya. Nah, sekarang ya problem yang orang publik kritisi adalah kan belum ada pengumuman. Ya. Nah, tapi tadi kan sekali lagi saya ulangi lagi bahwa ya mungkin justru itu maksud Jokowi, memberi pesan ke publik bahwa saya sudah menang, memberi keyakinan kepada publik. Berarti Ya. tersirat. Nah, jadi situ kalau di sisi itu Jokowi sudah berhasil menyampaikan pesannya bahwa kami yakin menang, kan gitu maksudnya. Bahwa akhirnya kan dibantah meskipun bantahan Jokowi kalau kita baca tadi itu tidak juga tegas bahwa tidak sama sekali tidak dibahas. Cuma dia menyatakan tidak dibahas secara spesifik. Berarti kan dibahas. Ya kan gitu. Cuma detailnya gimana? Detailnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, dan yang kedua yang saya ulangi lagi yang dikritisi oleh publik bahwa kalaupun Prabowo yang menang kan bukan ya itu kan wewenangnya Prabowo, pemerintahan Prabowo. Nah, ya mungkin juga dari sisi itu ya Jokowi juga memberi pesan khusus kepada Prabowo bahwa saya masih ikut terlibat dalam pemerintahan Anda, cawe-cawe istilahnya. Ya. Kenapa saya mesti cawe-cawe? Karena saya punya jasa. Ya. Kira-kira pesannya seperti itu. Ya. Karena kan Prabowo juga ada gerakan-gerakan juga yang mungkin juga sebagai pesan juga. Dia mesti bertemu SBY, bahkan 2 kali bertemu SBY, bertemu Abu Rizal Bakri. Ya, publik memaknai itu bahwa itu dalam rangka membangun kekuatan keseimbangan, ya kan? Mungkin ditangkap oleh Jokowi. Saya juga mesti kirim juga pesan bahwa ya enggak seperti itu. Ya, saya masih tetap saya. Jadi dengan kalau itu betul, orang bisa bilang bahwa periode Prabowo Gibran itu adalah periode ketiganya Jokowi. Kalau menang ya. Kalau menang. Tapi kan sebenarnya kan kita masih tunggu KPU. Etika politiknya, etika bernegara kita tunggu hasil KPU karena KPU toh yang akan mengumumkan hasil yang resmi. Itu pun kalau sudah diumumkan hasil resmi kan masih ada jeda. Dalam hal ini melakukan gugatan ya gitu. Jadi ini Belanda masih jauh ini harusnya. Ya kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bang Ilham. Itu tadi pembahasan kami mengenai masalah makan siang gratis, dan apapun yang akan bergulir nanti tetap kita sebagai masyarakat akan terus mengawal ini proses jalannya pengumuman pemilu. Kalau toh misalnya ada gerakan-gerakan atau sifatnya manuver-manuver, itu merupakan salah satu cara perjuangan dari masing-masing. Intrik politik lah. Intrik politik. Dan kita sebagai warga negara, kita jadi penonton yang baik. Kita jadi penonton yang baik saja mungkin Pak ya. Ya, dan menganalisa serta mengawal mengawal jalannya proses demokrasi ini yang ternyata penuh dengan berbagai macam manuver. Ya, pemirsa, kami dari Maya TV mengucapkan terima kasih, dan saya Leo Pratiwardana dan Bang Andi Yulham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.